menjelajah bumi Kalimantan Selatan. Nah, kali ini saya akan ikut Amang Peterson dan Econ untuk mencari pasak bumi di Desa Pangelak. Di Desa Pangelak, Kecamatan Upau, saya lagi diajak main di sini sama amang-amang ke kebun mereka di belakang rumah. Yang ternyata adalah hutan belantara jauh dari rumah di tengah Kalimantan Selatan. Nah, saya diajak main karena mau ditunjukin, mau cari pasak bumi di sini. Ya, Amang! Aduh, saya sih nggak tahu ya pasak bumi itu yang mana karena sepanjang mata memandang saya cuma lihat pohon hijau, tinggi, kecil. Tapi abang-abang ini tahu yang mana yang namanya pasak bumi. Dan buat ngambilnya harus pakai apa, Mang? Ini ya? Harus pakai songket, harus pakai pengungkit. Baru bisa ditarik pasaknya. Bagian paling berharga dari pasak bumi adalah akarnya. Pengungkit ini berfungsi untuk bisa mengangkat akar pasak bumi yang ternyata sangat sulit untuk dikeluarkan dari dalam tanah. Nah ini amangnya udah dapat satu dan kita beruntung ya, Mang. Dapatnya langsung yang gede. Makanya dinamain pasak bumi karena tanaman ini tertanam jauh ke dalam bumi. Jadi kalau mau usaha gitu ya nangkap ditarik pakai tangan bisa tidak? Bisa putus tangannya, nggak bisa. Harus pakai pengungkit seperti ini. Ini pun oh, aku nggak dibantu, ternyata sendirian. Bantu nggak bisa. Bantu. Putusku lebih berat. Ayo. My God, kata abangnya my God. Jadi memang akhirnya kejabut juga. Makanya tadi susah banget mau dicabut dari sininya karena dia benar-benar ke dalam sekali. Udah kan? Lagi. Sarta. Aduh. Nah ini saya sama amang-amang sudah dapat pasak buminya. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Sudah dapat 5 ya, cukup lah. Sekarang kita mau olah pasak bumi ini jadi obat. Karena memang pasak bumi ini terkenal banget khasiatnya bagi kesehatan. Kini pasak bumi semakin sulit ditemui di alam. Perjalanan mencari pasak bumi menjadi menantang dan sulit karena kita harus masuk jauh ke dalam hutan. Itu caranya kalau misalnya kita udah nggak lihat siapa-siapa lagi di depan kita supaya nggak nyasar. Ya caranya itu pakai teriakan. Jadi saya teriak dari sini ini, Mang! Tuh, dijawab kan. Jadi saya tahu harus jalan kemana. Jadi nggak akan hilang di hutan belantara. Tungguin! Mang! Nih, kalau kita masuk ke dalam hutan Kalimantan Selatan, terus cari yang namanya pasak bumi, ini nih. Ciri pertamanya yang secara mata gitu bisa dilihat, ini urutan daunnya. Jadi kalau pasak bumi ini emang daunnya rapi-rapi ya, tuh. Daunnya rapi-rapi urutannya, nggak berantakan kayak pohon di sebelahnya ini. Dia lebih ngacak. Untuk memastikan lagi kalau ini benar-benar pasak bumi, dirasa daunnya. dirasa daunnya. Itu yang itu kan enggak pahit, kalau ini pahit. Kalau ini pahit. Nah, satu lagi, kalau mau benar-benar yakin ini pasak bumi atau bukan, mau nggak mau harus dicoba ya. Iya. Coba dong, coba dulu. Biar Kamunya nggak mau coba, katanya saya aja yang coba, ya udah. Iya, pahit banget. Pahit banget. Kehidupan. Pasak bumi dapat tumbuh hingga 15 meter dan biasanya tidak memiliki banyak cabang. Bunga dan daunnya pun tersusun rapi dan rapat. Saja dulu. Di daerah Kalimantan Selatan, pengolahan pasak bumi sudah mengalami improvisasi nih. Di sini, pasak bumi dibuat menjadi kopi. Untuk para penggemar kopi, ada varian baru nih jadinya. Cepet banget habis jadi ya. Jadi memang kalau di sini yang dimanfaatkan dari pasak bumi itu hanya akarnya saja. Pas datang,
Pertama dicuci dulu sampai bersih dari tanah-tanahnya. Habis itu nanti dijemur ya Mang ya. Setelah dijemur, dipotong-potong seperti ini. Nah potongnya itu gak boleh sembarangan. Jadi lebar sama panjangnya harus pas. Supaya ketika direbus nanti dia benar-benar matang sekali sampai tengah. Ini yang sudah siap buat kita rebus. Pasak bumi yang sudah dibersihkan dan dikeringkan harus direbus hingga menyisakan setengah air saja di dalam panci. Dan agar rasanya tidak terlalu pahit, kopi dan pasak bumi ini dicampur dengan gula. Perbandingannya, 3 gelas ekstrak pasak bumi murni dicampur dengan 1 kilo gula. Selanjutnya tinggal diaduk terus-menerus sampai airnya tidak tersisa sama sekali dan berubah menjadi bentuk bubuk. Nah, selama proses pengadukan, adonan ini tidak boleh ditinggal sama sekali atau kopi pasak bumi bisa gagal dibuat. Ya rasanya pahit ya, kopi rasanya sudah pahit, ditambah pasak bumi lebih pahit lagi. Tapi untungnya udah dicampur gula, jadi mungkin rasa pahitnya tidak sepahit jika kopi sama pasak bumi tok saja. Nah di samping itu yang kita tahu emang pasak bumi kan punya banyak banget manfaatnya. Salah satunya bisa menambah daya afrodisiak laki-laki. Jadi untuk stamina tubuh bagus, stamina yang lain-lain juga bagus. Nah, buat perempuan juga bagus sebenarnya ya. Jadi untuk menghilangkan pegal-pegal, rasa capek itu juga bagus banget. Nah, semoga saja dari tadi kita udah capek-capean, udah naik kemana-mana sampai ke atas buat ngambil pasak bumi. Semoga habis minum pasak bumi ini terus nanti beristirahat, besok udah kembali segar lagi. Pasak bumi juga mengandung erikuimanon yang dipercaya bisa mengobati penyakit malaria. Manfaat lainnya untuk mencegah serangan kanker dan menghambat pertumbuhan sel kanker di dalam tubuh manusia. Komposisi pasak bumi yang dicampurkan dengan kopi dapat mengurangi kandungan arang yang tinggi di dalam pasak bumi. Di sini kopi berfungsi sebagai penetralisir. Ini kalau orang ke Kalimantan Selatan, ke Tanjung, ingetnya pasak bumi dan olahannya itu siapa apa? tahu ke depannya nantinya pasak bumi ini menjadi daya tarik kita untuk yang bisa kita jual. Itu harapannya kita. Amin, kita doain semoga pasak bumi bisa membantu perekonomian sama jadi ciri khasnya kalau orang-orang main ke Tanjung.